Pihak ketiga memperoleh hak atas hal tersebut dengan itikat baik, dengan ketentuan dan peraturan undang-undang. Sebelum adanya perkara tersebut, ayat 2 mengatakan dalam hal atas hal tersebut sertifikat tanah dimohonkan pembatalan tidak dapat dilaksanakan sebagai maksud pada ayat 1. Kementerian Tata Wilayah sesuai dengan kepentingan pemberitahuan kepada pemohon pembatalan untuk melakukan upaya hukum pengadilan rangka memperoleh hak sertifikat tanah. Pihak ketiga mengenal adanya suatu putusan pengadilan membatal hak milik pada ketiga menjadi pihak dalam perkara. Selanjutnya saya tambahkan bahwa mungkin pengadilan tidak patuh kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012. Di situ dikatakan bahwa pembeli beritikat baik tidak berdampak risiko yang mencoreng penegakan hukum. Berikutnya saya menyampaikan penutup dengan ini kami meminta mohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati serta anggota Komisi 3 DPR RI yang pertama untuk tim khusus pemberantasan mafia tanah dan mafia peradilan serta melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum lembaga peradilan eksekusi di Desa Mekar. Izin nanti dari Komisi tolong di sini terbuka yang sampaikan kepada pimpinan adanya informasi suap kepada hakim, ya Pak Sekjen, sampaikan aja di sini, kita sudah punya alat buktinya. Yang kedua meminta atensi kepada pimpinan Komisi 3 DPR berdasarkan serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk mengawal proses hukum yang sedang kami tempuh, baik pidana maupun secara perdata untuk mengembalikan hak kami yang dirampas oleh para mafia tanah dan mafia peradilan, terutama untuk Ibu Asmawati, Ibu Gursiti, Bang Birsan, Mawali Situ Puja dan Pak Heri. Di situ ada beberapa lokus tanah yang tidak pernah ada hubungannya dengan 325 sertifikat tetap digusur. Dan setelah rapat RDP ini, di hari Senin saya akan mendatangi Baris Krim Mabes Polri untuk melakukan tindakan perbuatan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa terjadi kepada rakyat Sungai Mekar. Sekian pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini sudah dilumpuhkan semua. Sudah. Bagian. SH notaris di Jakarta Pusat. Jadi saya sampaikan di sini sudah pernah adanya dading. Selanjutnya di tahun 2002 pengangkatan sita dan pengalihan berkat pengadilan Bekasi nomor 8 CB 1997 garing 128 PDT G 1996 PN Bekasi tanggal 17 April 2002 beralih kepada Abdul Bari berdasarkan AJB nomor 113 2019 dan terjadi penurunan hak menjadi HGB atau SHGB nomor 8360 Setia Mekar. Tahun 2022 HGB 8360 Setia Mekar dilakukan pemisahan bersama turunannya menjadi 27 bidang yang menjadi klaster saat ini klaster Setia Mekar Residen 2. Berikutnya, objek eksekusi SHM nomor 325 Jatimulya bisa dilihat di visual. Di situ memperlihatkan bahwa adanya suatu hak milik dari klien kami yang dimana sesuai undang-undang bahwa hak milik terkuat adalah sertifikat hak milik terkuat dan terpenuh. Selanjutnya plotting pemecahan tahun 95, di sini kita bisa lihat bahwa pemecahan menjadi 4 bidang. SHM 704, 705, 706, 707. Berikutnya eksekusi SHM serta Mekar objek berdasarkan analisa spesial terhadap peta SHM 706 Setia Mekar menunjukkan bahwa bidang tanah yang termasuk di dalam sebagian besar berupa jalan dan sisi sebelah berikutnya berbatasan dengan beberapa SHM milik masyarakat. Selanjutnya riwayat pelaksanaan eksekusi terhadap SHM 325 Jatimulya dan pemecahannya. Pada tahun 99, kasasi menggugat menang putusan Pengadilan Tinggi nomor 572. Berikutnya 2019 sampai 2020 eksekusi dilanjutkan oleh Nyai Haja Bibi Jamila, penggugat atau pemenang perkara berdasarkan surat penetapan eksekusi yang didelegasikan kepada PN Singgalang.
Setelah berdasarkan eksekusi pada tahun 2025, tanggal 30 Januari 2025 tersebut, objek yang dimohonkan eksekusi merupakan pecahan 325 Jatimulya yang telah dimekarkan M704 Setia Mekar luas 2,4 hektar atas nama Tunggul Pahlawan Siagian Setia Mekar 706-707. Berikutnya hal-hal lainnya, kantor pertahanan Kabupaten Bekasi tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara nomor 128 PDTG 1996 PN Bekasi. Jadi mohon izin pimpinan, ini baru pertama kali ada suatu proses hukum di mana BPN tidak ikut tergugat. Berikutnya, bahwa pernah diletakkan sita jaminan pada tahun 97 terhadap SN 704, 705, 706, 707 Setia Mekar dan telah diangkat sita jaminan tersebut pada tahun 2002. Terdapat interval waktu antara sekitar 18 tahun lamanya sampai dengan adanya sita eksekusi pada tahun 2020. Sementara itu sudah terjadi beberapa perbuatan hukum di atas objek tanah tersebut. Yang berikutnya, sampai dengan pada saat pelaksanaan eksekusi pada tanggal 30 Januari, kantor pertahanan Kabupaten Bekasi belum pernah mengeluarkan pemberitaan atau melemahkan produknya terkait data tersebut mencontohkan monitoring objek di dalam tanah yang dieksekusi. Berikutnya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 128 inkonstitusional dengan pasal 93 ayat 2 dari peraturan pemerintah PP nomor 18 tentang hak pakai atas tanah tersebut. Yang kedua, bahwa eksekusi yang dilakukan tidak melakukan pedoman eksekusi, di mana prinsipal kami hampir seluruh objek dan sita eksekusinya memiliki sertifikat yang dibenarkan, yang clear and clean, yang tidak pernah ada perubahan apapun atau di dalam sita eksekusi. Berikutnya, Pengadilan Negeri Cikarang sebagai pelaksana eksekusi tidak melakukan monitoring terhadap proyek yang kita eksekusi. Jadi penyampaian tersebut sangat lucu sekali ketika pengadilan hanya bersurat saja langsung bisa memutuskan. Monitoring itu ada pendaftarannya. Itu kami patut dipertanyakan integritas PN Cikarang itu sebagai KPN-nya. Yang berikutnya, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, pada pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 menerangkan sebagai berikut. Ayat 1, Kementerian Kantor Wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan produk hukum Kementerian sertifikat hak milik atas tanah, baik karena cacat administrasi maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, poin A, hak atas tanah objek sengketa perkara telah beralih kepada pihak ketiga dan clear diakui oleh BPN. Yang keenam, pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara. Bagaimana ceritanya ketika seseorang yang tidak masuk dalam perkara bisa diikutsertakan tereksekusi? Pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikat baik, dengan ketentuan dan peraturan undang-undang. Sebelum adanya perkara tersebut, ayat 2 mengatakan dalam hal atas hal tersebut sertifikat tanah dimohonkan pembatalan tidak dapat dilaksanakan sebagai maksud pada ayat 1. Kementerian Kantor Wilayah sesuai dengan kepentingan pemberitahuan kepada pemohon pembatalan untuk melakukan upaya hukum pengadilan rangka memperoleh hak sertifikat tanah. Pihak ketiga mengenal adanya suatu putusan pengadilan membatal hak milik pada ketiga menjadi pihak dalam perkara. Selanjutnya saya tambahkan bahwa mungkin pengadilan tidak patuh kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012. Di situ dikatakan bahwa pembeli beretikat baik tidak berdampak risiko yang mencoreng penegakan hukum. Berikutnya saya menyampaikan penutup, dengan ini kami meminta mohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang saya hormati serta anggota Komisi 3 DPR RI. Kedua dari beliau adalah Haji Abdul Malik, kebetulan beliau owner dari developer cluster Setia Mekar. Di samping saya ada Pak Edi
Di ujung ada Ibu Asmawati, kebetulan pimpinan izin beliau ini mewakili orang yang di bawah, yang di belakang. Saya juga tidak paham dengan BPN, dengan pengadilan. Kok pengadilan nggak mengerti? Di situ perubahan dasar dari SHM tersebut kan ada dua, ada penerimaan hak, ada pengakuan hak. Jelas-jelas Ibu Asmawati ini bersama Pak Heri, bersama Ibu Siti adalah pemilik pengakuan hak jual beli C. Kok tiba-tiba diklaim? Itulah alasan kuat Menteri Nusron Wahid menyampaikan kepada publik bahwa ini sangat usul. Dan kami pun kebetulan sudah tiba. Siap. Dalam kronologi saja. Oke, siap. Urutan kronologi. Siap. Izin langsung ke materi pimpinan. Pak Wahid mau menambahkan itu? Baik, pimpinan. Jadi di sini permasalahan awalnya ada suatu riwayat tanah dari SHM 325 Jatimulia. Penerbitan SHM 325 itu Jatimulia berdasarkan diri nomor 3202 versi nomor 4973 atas nama Nabi bin Encik tanggal 29 Agustus 1973. Berikutnya saya percepat saja catatan pelarian hak tersebut untuk sertifikat 325 Jatimulia berdasarkan akta jual beli 1963 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1991. Nah, di sini kita sampaikan bahwa Raden J. Sariwanundo itu terindikasi melakukan jual beli 2 kali atas objek SHM 325. Terjadi peralihan itu di tahun 82 pada tanggal 3 Juni 1982 atas nama Kayat berdasarkan KJP nomor 508 garing 1P garing PB garing 82. Di tahun 1982 tersebut terjadi jual beli juga SHM tersebut antara R. Juju Warundoli sebagai penjual dengan Abdul Hamid selaku pembeli sesuai AJP nomor 272 tanggal 11 1976 dibuat oleh PPAT Camat Tambun, tidak dimohonkan mencatat peralihannya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa SHM 325 itu oleh R. Juju Sariwanundo itu patut juga dilakukan jual beli 2 kali. Nah, riwayat SHM 325 Jatimulia pada tahun 1995 SHM 325 yang sudah beralih kepada atas nama Kayat dijual sebagian kemudian dipecah menjadi 4 bidang. 4 bidangnya itu SHM 704, 705, 706 dan 707. SHM 704 setia mekar atas nama Kayat beralih kepada atas nama Tunggul Pahlawan Siagian berdasarkan AJP nomor 2927 7 TB 1994. SHM 705 setia mekar beralih kepada Tunggul Pahlawan Siagian kembali. SHM 706 setia mekar dan lain sebagainya itu beralih kepada warga pemukiman sekitar situ. Namun di sini untuk substansi dengan setia mekar di sini bahwa oleh kami Haji Abdul Bari mendapatkan legal standing dari turunan pecahan dari 705. Berikutnya riwayat perkara tahun 1996 gugatan perkara nomor 128 PDT garing G 1996 Pengadilan Negeri Bekasi antara Haji Habibie Jamila ahli waris Abdul Hamid di mana Abdul Hamid sudah meninggal dunia atau almarhum selaku penggugat melawan Bambang Haryanto, Kayat RJ Sariwandoli, Tunggul Pahlawan Siagian dan Notaris Komayas selaku penggugat kelima. Tahun 1997 penggugat menang pada tingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 1997. Berikutnya di tahun 1998 penggugat terbanding kalah pada Pengadilan Tinggi pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung menolak gugatan penggugat dan membatalkan putusan tingkat pertama.
Berikutnya di tahun 1999, penggugat dan pemohon kasasi dimenangkan pada Mahkamah Agung. Amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi nomor 572 PDT 1997 Pengadilan Bandung. Kembali menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama nomor 128. Berikutnya, riwayat perkara SHM 705 setiap pekan yang dimiliki oleh Haji Abdul Bari sebagai klien saya menjadi klaster setiap pekan residen 2. SHM 705 setiap pekan atas nama kaya beralih kepada atas nama Tunggul Pahlawan Siagian berdasarkan AJB nomor 2928 garing 8 titik TB 1994. Tahun 1999, kasasi penggugat menang putusan Pengadilan Tinggi nomor 572 tahun 1997 Pengadilan Tinggi Bandung kembali menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama nomor 128. Tahun 2002, perdamaian antara Nyai Mimi Jamila dengan Tunggul Pahlawan Siagian, akta perjanjian perdamaian nomor 71 tanggal 27 bulan Februari 2002 di hadapan Notaris Rizul Sudarmadi, SH Notaris di Jakarta Pusat. Jadi saya sampaikan di sini sudah pernah adanya dading. Selanjutnya di tahun 2002, pengangkatan sita dan pengalihan berkat pengadilan Bekasi nomor 8 CB 1997 garing 128 PDT G 1996 PN Bekasi tanggal 17 April 2002 beralih kepada Abdul Bari berdasarkan AJB nomor 113 2019 dan terjadi